Kamis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan 'ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali apa yang kita bahas dalam al-usul fi tafsir. Pada pekan kemarin kita sudah membahas mengenai muhkamat dan mutasyabihat, dan sudah panjang lebar kita membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anwa'ut tasyabuh. Anwa'u at-tasyabuh fil Quran. Jenis-jenis mutasyabihat di dalam Al-Quran. Ini dihapus ya Bapak Ibu ya? Fadhol. Tambah peserta. Tambah peserta. Iya, berdua. Berdua. Tiga. Itu daya tarik saya. Hah? Itu daya tarik. Iya. Kalau misalnya mau ada jaga kabur. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, at-tashabuh al-waqi'u fil Qur'an naw'an. Tashabuh atau ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada dua jenis. Yang pertama haqiqi. Haqiqi. التشابه الحقيقي. التشابه الحقيقي. Yang kedua ada التشابه النسبي. التشابه النسبي. Apa itu at-tasyabuh al-haqiqi dan apa itu at-tasyabuh al-nisbi? Di sini beliau mengatakan ahaduhuma haqiqi wa huwa ma la yumkin an ya'lamahu al-bashar. Ada ayat-ayat mutasyabihat itu sifatnya hakiki. Tasyabuhnya mutasyabihatnya hakiki. Apa maksudnya? La yumkin an ya'lamahu al-bashar. Tidak mungkin manusia mengetahuinya. Tidak mungkin manusia mengetahuinya. Seperti apa? Kahaqaiqi sifatillahi azza wa jalla. Seperti hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang mengetahui. Hakikat dari sifat itu tidak ada yang mengetahui. Fa innana wa in kunna na'lamu ma'ani hadhihi as-sifat lakinnana la nudriku haqa'iqaha. Walaupun kita mengetahui makna-makna dari sifat Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha pengasih, Maha penyayang, lakinnana la nudriku haqa'iqaha. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah tersebut. Wa kaifiyataha, begitu juga kaifiyatnya, bagaimananya, itu kita tidak tahu. Liqaulihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilman, wa qaulihi ta'ala la tudrikuhu al-absar
wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 110, Allah katakan la yuhituna bihi ilman. La yuhituna bihi ilman. Yakni mereka tidaklah ahata yuhitu, tidaklah mencakup. Bukan jangan ya. Gimana Om? Oh Ya, iya. la di sini la nafi. Lana. Ya. Dan mereka tidaklah mencakup, dan pengetahuan mereka tidaklah mencakup Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita sifat-sifatnya, memberitahu kita perbuatan-perbuatannya, tetapi tetap saja mengenai hakikat dari sifat Allah tersebut atau kaifiat, ya, kaifiat dari sifat Allah tersebut kita tidak mengetahui. Makanya Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilman. Ilmu mereka tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mereka tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kaifiatnya apa? Kaifiat bagaimana? Bagaimana kaifiat? Nanti kita jelaskan. Ada di sini. Lalu firman Allah la tudrikul absaru. Tidak akan sampai pandangan mata kita ini kepada Allah akan sampai. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah pandangan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-An'am. La tudrikul absar. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Pada yang absar yang pertama harakatnya dhammah, absar yang kedua harakatnya fathah. Ya. Kalau absar yang pertama itu fa'il, dia pelaku. Tetapi absar yang kedua dia sebagai maf'ulun, sebagai objek. Dia tidak dapat dicapai oleh al-absar, oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, meliputi al-absar, penglihatan seluruh makhluknya. Penglihatan makhluk tidak dapat mencapai Allah, tetapi Allah Maha mengetahui penglihatan, ya, makhluknya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walihada lamma su'ila al-Imam Malik rahimahullah, oleh karena itu ketika Imam Malik rahimahullah ditanyai mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwa Ar-Rahman, Allah itu istiwa di atas arsy. Allah itu istiwa di atas arsy. Allah itu tinggi di atas arsy. Bertanya orang kepada Imam Malik, kaifa istawa? Kaifa istawa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Ini yang namanya kaifiyah itu. Bagaimana Allah itu beristiwa? Ini yang kaifiyah ini. Ya. Bagaimana Allah itu beristiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Dalam riwayat lain dikatakan al-istiwa'u ma'lum. Bahwa lafaz istiwa itu diketahui maknanya. Bukan kalimat yang majhul, bukan kalimat yang tidak memiliki makna atau tidak diketahui maknanya. Dia kalimat yang ma'lum. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Atau dalam riwayat lain, wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kaifiatnya
bagaimana sifat tersebut, bagaimana Allah beristiwa, itu tidak bisa kita mengetahuinya, tidak sampai akal kita kepadanya. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada sifat istiwa itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Nah, ini kata Imam Malik, bertanya tentang kaifiat istiwa itu, nah ini adalah suatu kebid'ahan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa hadha an-naw' la yus'alu an istikshafihi li ta'adzur al-wusul ilayhi. Nah, mutasyabihat yang seperti ini Bapak Ibu mengenai sifat-sifat Allah, ya, kita tidak bisa menanyakan atau menyingkap rahasia-rahasia atau menyingkap hakikatnya. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa sampai kepada hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu itu, tidak sampai akan kita ke sana. Tetapi makna bahwa Allah itu maha melihat, kita mengetahui makna tersebut. Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi, Allah maha pengasih penyayang, dan seterusnya. Ya, nah ini kita tahu maknanya. Sehingga ketika kita membaca atau membaca ayat yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah, meresap ke dalam hati kita kebesaran Allah. Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Ini mutasyabih atau tasyabuh hakiki. Ya, ini benar-benar mutasyabih. Ini tidak diketahui kecuali Allah saja. Ya, karena berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Istikshafihi menyingkap hakikatnya. Dita'adzur karena uzur. Karena tidak bisa. Ya, uzur itu tidak bisa artinya. Nah, karena tidak bisa kita sampai kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ada yang kedua, an-naw' ats-tsani at-tasyabuh an-nisbi, atau dia mutasyabihat, tetapi mutasyabihat di sini relatif. Maksudnya bagaimana? Ayat ini mutasyabihat menurut kelompok-kelompok tertentu, tetapi menurut ahli ilmu ini bukan mutasyabihat. Menurut ahli ilmu bukanlah mutasyabihat. Diketahui maknanya menurut ahli ilmu. Sedangkan menurut yang bukan ahli ilmu, dia menjadi sesuatu yang mutasyabihat, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak diketahui maknanya, atau sesuatu yang membingungkannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di sini dikatakan wa huwa ma yakunu mushtabihan ala ba'dhin nasi duna ba'dhin fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi duna ghairihim wa hadha an-naw'u yus'alu 'an istikshafihi wa bayanihi. Nah, inilah Bapak Ibu at-tasyabuh an-nisbi itu, dia samar, dia tidak jelas pada sebagian orang. Sebagian orang tidak paham apa maksudnya. Tetapi ahli ilmu, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, mereka mengetahui apa makna atau apa maksud dari ayat tersebut. Nah, wa hadha an-naw' yus'alu 'an istikshafihi wa bayanihi. Nah, mutasyabih yang ini perlu kita bertanya. Boleh kita pertanyakan bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana penjelasannya, ya, bagaimana menerangkannya supaya jelas. Kenapa? Liimkanil usuli ilaih. Karena seseorang bisa mengetahui maknanya. Karena seseorang bisa sampai kepada maksudnya. Berbeda dengan
Yang pertama tadi tidak bisa kita sampai kepada maksudnya. Informasi yang datang kepada kita mengenai Allah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu saja. Nah, sedangkan yang kedua ini bisa diketahui maknanya. Kenapa? Karena kita bisa sampai kepadanya. Idh la yujad fil Quran syai'un la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas. Karena di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sejatinya tidak ada satupun yang tidak dijelaskan maknanya. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan maknanya kepada seorang pun. Artinya apa? Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu jelas. Cuman pemahaman orang terhadap Al-Quran itu berbeda-beda. Nah, barangkali dia tidak jelas karena orang tersebut pemahamannya belum sampai. Ya, karena pemahaman orang terhadap Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Tidak seluruhnya sama. Ya, tidak seluruhnya sama. Maka orang yang dia kokoh dalam keilmuannya, dia pasti mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Qala Allah Ta'ala, "Hadza bayanun lin-nas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin." Bahwa Al-Quran ini penjelasan kepada manusia, petunjuk dan mau'izah, pelajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Atau dalam Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Nah, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Al-Kitab tibyan, penjelas terhadap segala sesuatu. Wa qala ta'ala, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an, thumma inna 'alaina bayan." Allah katakan kepada Nabi, apabila kami bacakan Al-Quran kepadamu, ikutilah bacaan tersebut. Thumma inna 'alaina bayan. Kemudian kamilah yang akan menjelaskannya kepadamu. Ya, artinya Al-Quran itu jelas. Wa qala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi ini namanya tasyabuh atau mutasyabihat. Sifatnya nisbi. Sifatnya nisbi, relatif. Relatif. Nisbi itu relatif. Ya. Kalau misalnya menurut saya ini tidak jelas. Menurut si fulan atau menurut ulama syekh ini, oh ini maksudnya, tahu dia. Tetapi menurut saya ini tidak jelas bagi saya. Atau menurut bapak dan ibu ini tidak jelas, tidak paham. Ini maksudnya. Ini maksudnya nisbi, relatif. Ya, Pak. Kalau kita hubungkan surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat Al-Imran ayat 138, kan di Al-Baqarah itu pembukanya alif lam mim. Nah, kenapa banyak sekali terjemah Al-Quran itu hanya Allah yang tahu? Padahal kalau di sini kan tidak ada satu pun yang disembunyikan. Kan ada jelas. Gimana tuh, Ustaz? Nanti Pak. Oh, nanti. Bisa masuk ke situ. Ya, masuk ke sana nanti itu. Ya. Tadi saya juga sudah baca itu tadi itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah, wa amsilatu hadzal naw'i katsira. Dan contoh mengenai jenis yang kedua ini banyak ya. Contohnya apa? Qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Laisa
kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, atau Allah tidak seperti makhluk dan makhluk tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Bapak Ibu jelas. Tetapi bagi sebagian orang ayat ini bisa tidak jelas. Nah, di mana sisi tidak jelasnya? Haitsu ishtabaha ala ahli at-ta'til fafahimu minhu intifa' as-sifat 'anillah wadda'u anna thubutaha yastalzimu al-mumathalah. Nah, ayat ini Bapak Ibu menimbulkan syubhat, menimbulkan kesamaran. Ya. Bagi ahli ta'til. Ahli ta'til di sini maksudnya kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah. Kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah. Nah, kalau kita kan Bapak Ibu, kita baca Quran, kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, ya. Ya gitu Bapak Ibu ya. Ada kelompok mereka menganggap Allah itu tidak punya sifat. Mereka meniadakan sifat bagi Allah. Mereka meniadakan sifat bagi orang orientalis kan memang begitu. ya. Kalau taktil itu kan kelompok yang Ahli ta'til meniadakan. Ya. Ta'til membatalkan ayat-ayat sifat. Mereka menganggap Allah itu tidak punya sifat. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Fafahimu minhu intifa' as-sifati 'anillahi ta'ala. Mereka memahami dari ayat Asy-Syura ayat 11 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Kenapa? Karena kalau Allah memiliki sifat sama dengan makhluk. Ini ya. Wadda'u anna thubutaha yastalzimul mumathalah. Mereka menganggap kalau ditetapkan sifat untuk Allah, maka ini menimbulkan adanya mumathalah, kesamaan, keserupaan antara makhluk dengan Khaliq. Nah, wa a'radu 'anil ayatil katsirati dallati 'ala thubutis sifati lahu. Mereka berpaling dari banyaknya ayat, dari sekian banyak ayat Bapak Ibu dalam Al-Qur'an ini. Rasanya kalau kita baca saja Al-Baqarah itu Bapak Ibu, itu dari awal sampai akhir sudah sering Allah nyebut sifatnya. Wa anna Allaha wallahu ghafurun rahim, ghafurun halim, wasi'un alim, dzul fadlin azim, dan seterusnya. Banyak sekali Allah menyebutkan sifatnya. Mereka berpaling dari ayat yang banyak yang menunjukkan sifat-sifat Allah, berpaling mereka dari ayat-ayat tersebut. Nah, mereka mengambil satu ayat ini saja. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Ya berarti, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dari ayat yang banyak, mengambil satu ayat ini saja untuk membenarkan apa yang mereka pegang. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa anna itsbat asl al-ma'na la yastalzimu al-mumathalah. Sesungguhnya walaupun banyak ayat-ayat tadi berbicara Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Melihat, Maha Mendengar. Manusia juga melihat dan mendengar. Allah melihat dan mendengar. Tetapi Bapak Ibu, walaupun maknanya sama, tetap tidak melazimkan serupa, tidak melazimkan sama. Kenapa? Melihatnya Allah berbeda dengan melihat manusia, makhluk. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk.
pengasih dan penyayangnya Allah berbeda dengan pengasih dan penyayangnya si ibu yang memiliki anak. Maka ini berbeda Bapak Ibu dan dimuliakan Allah. Ini tidak identik. Iya. Jadi sama penamaan, tidak mesti sama. Tidak mesti sama hakikatnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ahli taktil ini. Ya. Ayat ini menjadi syubhat bagi mereka, menjadi ayat yang jelas ini menjadi samar bagi mereka. Padahal Bapak Ibu kalau dilanjutkan ayat ini surah Asy-Syura ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kalau kata Imam Syafi'i, ini namanya istidlal naqis. Istidlal naqis. Berdalil tetapi dalilnya dicomot-comot, dan diambil dalil itu secara lengkap. Ini. Bapak Ibu yang melihat Allah. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Nanti. Ya. Lalu wa minha qauluhu ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah berfirman, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, pembunuhan yang sengaja, balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, Allah siapkan baginya azab yang besar. Nah, ini hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, yang dibunuhnya mukmin lagi, hukumannya di akhirat. Bapak Ibu, ayat ini mutasyabih, menjadi mutasyabih menurut kalangan wa'idiyah. Ya. Bapak Ibu, apa yang dipahami dari ayat ini? Bahwa orang yang membunuh dengan sengaja khalidan fiha, khalidan finnar, kekal di neraka, kekal di neraka. Dari hum fiha khalidun. Kekal di neraka. Kekal di neraka, ya. Nah, kekal di neraka, ya. Apa yang kalau kita pahami ayat ini saja betul ya? Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia kekal di neraka. Kalau hanya ayat ini saja yang dilihat. Mukmin yang tidak bersalah. Gimana Pak? Mukmin yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah. Dia bunuh mukmin dengan sengaja tanpa ada hak. Ya. Tapi ada ayat lain mengatakan begini Bapak Ibu. Ayatnya berbunyi begini. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Bagi orang yang dia kehendaki. Kalau Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi yang dikehendaki, berarti orang yang membunuh berarti dia tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka. Karena dia dapat ampunan. Ya. Bahwa kata khalid di sana maknanya bukan kekal, tetapi waktu yang sangat panjang. Nah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya ada kalangan yang mengatakan pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Pelaku dosa besar itu kafir. Salah satu sandarannya barangkali ayat ini. Kenapa? Karena dia memahami dari ayat ini bahwa setiap orang yang
yang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja balasannya adalah neraka, dia kekal di dalamnya. Padahal ada ayat lain yang mengatakan bahwa dosa selain dosa syirik diampuni oleh Allah, tetapi tahta masyiatillah, ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca apa ini? Fafahimu minhu anna qatilal mu'mini 'amdan mukhalladun finnar. Mereka memahami dari ayat ini bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dia kekal dalam neraka. Wa taradu dzalika fi jami'i ashabil kaba'ir, dan mereka menerapkan hal ini kepada seluruh pelaku dosa besar. Jadi selalu menurut mereka seluruh pelaku dosa besar termasuk pembunuhan kekal di neraka. Wa a'radu dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan ala anna kulla dhanbin duna syirki fa huwa tahta masyiatillah. Mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dosa selain dosa syirik itu di bawah atau tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni, atau Allah azab sampai setimpal dengan dosa yang dia perbuat sampai dosanya itu habis. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Wa minha qauluhu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di dan yang di bumi? Inna dhalika, sesungguhnya segala sesuatunya itu fi kitab, telah tertulis di dalam kitab, di Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu bagi Allah sangatlah mudah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haitsu ishtabaha 'ala al-jabriyah. Ayat ini menjadi mutasyabih menurut Jabariyah. Kenapa? Kalangan Jabariyah memahami annal 'abda majburun 'ala 'amalihi. Kalangan Jabariyah memahami bahwa seorang hamba itu majbur. Majbur itu apa Bapak Ibu? Dikendalikan. Majbur itu dikendalikan, tidak punya kemauan, tidak punya kudrah, ya. Majburun 'ala 'amalihi. Dia dikendalikan atau dia dipaksa atas amalnya. Bapak Ibu tahu wayang? Wayang tahu ya? Nah, kalangan Jabariyah mereka menganggap manusia ini seperti wayang. Nah, pasif. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki kudrat, tidak memiliki iradah, kemauan. Ya, seperti wayang. Majbur itu dikendalikan. Kita katakan dikendalikan. Pernah saya lihat di kaca belakang mobil ini, kaca belakang mobil waktu di di jalan, tertulis di sana, aku hanya wayangmu, ya Allah. Aku hanya wayangmu, ya Allah. Barangkali maksud hati si punya mobil mungkin baik, tetapi kalau diteliti lagi ini agak keliru. Kenapa? Karena ini Allah dalamnya. Dia nak punya kemauan, dia nak punya nafsu. Itu. Kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu apa gunanya kita dihukum, apa gunanya kita mendapat sawab atau ganjaran dari Allah kalau memang demikian kan? Apa gunanya dihisab kalau memang demikian, gitu ya. Baik. Wadda'u annahu laysa lahu iradah wa la qudrah alaih, dan mereka menyangka mereka tidak punya kemauan, tidak punya iradah,
keinginan, wala qudrah, dan mereka tidak punya qudrah, yakni kemampuan. Nah, wa a'radu 'anil ayati dallah 'ala anna lil 'abdi iradah wa qudrah. Mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki qudrat dan iradah, memiliki kemauan, memiliki kemampuan. Wa anna fi'lal 'abdi naw'an, dan bahwasanya perbuatan hamba itu ada dua. Ada ikhtiyari. Ya. Ikhtiyari disebabkan karena kemauannya. Ada yang ghairu ikhtiyari. Ada yang ghairu ikhtiyari. Bapak Ibu, warasikhuna fil ilmi ashabul 'uqul ya'rifuna kaifa yakhrujuna an hadhihi al-ayatil mutashabihah ila ma'nan yatala'amu ma'a al-ayatil ukhra fayabqa al-Qur'an kulluhu muhkaman la ishtibaha fihi. Orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, para ulama, mereka adalah para pemikir, ashabul uqul, orang yang berakal, orang yang memiliki pikiran cemerlang. Mereka tahu bagaimana jalan keluar dari ayat-ayat yang rancu ini, dari ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Ya. Jadi ya'rifuna kaifa yakhrujun ya. Ya'rifuna kaifa yukharrijuna hadhihi al-ayat al-mutashabihah. Mereka tahu bagaimana caranya menserasikan atau menjamak, menggabungkan ayat-ayat yang mutasyabihat ini ila makna yatala'amu ma'al ayat al-ukhra. Ya. Mereka tahu bagaimana caranya memaknai ayat-ayat yang mutasyabihat ini dengan makna yang sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Fayabqal Qur'an kulluhu muhkaman la ishtibaha fihi, sehingga Al-Qur'an itu keseluruhannya muhkam, tidak ada syubhat di dalamnya. Nah, kalau orang yang di dalamnya ada penyakit, di dalam hatinya ada penyakit, ada kesesatan, mereka justru mencari jalan dari ayat-ayat mutasyabihat ini untuk merendahkan syariat, untuk mencacati Al-Quran. Tetapi para ulama, mereka tahu bagaimana memaknai ayat-ayat tersebut sehingga tetap sesuai, tidak ada perbedaan dengan ayat-ayat yang lain. Tidak ada syubhat di dalamnya. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan alif lam mim tadi ya Pak ya. Alif lam mim itu dari segi makna, maksudnya arti, kita tidak tahu artinya. Memang kalau dilihat buku tafsir, ada yang mengatakan itu ismun min asma'illah al-azim, salah satu nama Allah yang agung. Ada yang mengatakan itu nama surat. Nama surat. Kan dalam hadis itu kan Nabi sahabat sering menyampaikan begini. Rasulullah itu di pagi hari Jumat atau di subuh hari Jumat, di rakaat pertama membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Yes. Di surat kedua membaca surat Hal Ata 'alal Insan. Ada yang mengatakan demikian. Al-Insan. Al-Insan ya. Ya Al-Insan itu Al-Insan. Ada yang mengatakan demikian. Surat Al-Insan. Tapi ada juga tadi mufassir yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu Allahu a'lamu bi muradihi. Allah yang tahu maknanya. Tetapi Allah yang tahu maknanya di sini bukan berarti dia begitu saja. Tidak. Para ulama mengatakan lidalalati 'ala al-i'jaz. Lidalalati 'ala al-i'jaz. Alif lam mim itu untuk menunjukkan kemu'jizatan Al-Qur'an. Dari segi Al-Quran ini menantang kaum musyrikin Makkah untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mendatangkan beberapa surat atau mendatangkan satu surat
seperti yang ada dalam Al-Quran ini. Jangankan satu surat, seperti alif lam mim saja mereka mencoba mendatangkannya dengan jadi alif lam mim di sini bisa. lidalalati 'ala al-i'jaz, ya, lidalalati 'ala al-i'jaz, untuk menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran. Bisa dipahami kira-kira? Masih pengen digali lagi, ya bagus, ya bagus itu. Ya, masih pengen digali lagi, ya. Nah, tetapi itu, kalau kita katakan bahwa alif lam mim itu Allah yang tahu maknanya, maka ini lidalalati 'ala al-i'jaz. Bahwa kaum musyrikin pun tidak bisa mendatangkan seperti alif lam mim. Jadi tidak bisa mereka mendatangkan hal yang serupa dengan itu. Dan memang tidak didiskusi, tidak ditanyakan oleh Ibnu Umar. Tidak ada yang hadis-hadis yang baru yang berkaitan dengan itu. Ada hadis yang berkaitan dengan itu, Dengan alif lam mim. alif lam mim. Wallahu a'lam. Ada hadis-hadisnya. Contohnya misalnya pun, tapi bukan kepada Rasulullah, pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan alif lam mim itu ismun min asma'illahi al-a'zam, adalah nama Allah. Atau alif lam mim itu ismus surah, nama surah. Ya. Mungkin para ulama yang diperhatikan lagi mungkin. Tapi ada penafsiran dari Ibnu Abbas. Ada penafsirannya. Umar, ya? Ada penafsiran dari Ibnu Tapi Abbas. bukan dari Rasul. Ada penafsirannya. Kemudian hadis-hadis yang kita ketahui, hadis yang populer itu, la aqulu alif lam mim harfan, walakin al alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Allah tidak, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Ya, tetapi huruf-huruf ini dia memiliki sisi i'jaz, mu'jizatan. Dia melemahkan kaum musyrikin untuk mendatangkan yang semisalnya. Nah, itu ya, Pak. Banduan kaji kedua Pak. Ya. Ustaz, Ya. Banduan kaji kedua. berkaitan dengan ini yang jadi pertanyaan sejauh mana yang atau nisbi tadi Ustaz. Yang nisbi sama level apa yang bisa menerjemahkan itu? level apa ya? Ini bukan kelasnya, bukan lagi terjemahan ini, Pak. Ini memahami makna. Ada memahami makna, maksudnya begitu. Ya. Kapan artinya setinggi apa ilmu yang harus dicapai untuk bisa memaknai Iya. arti daripada alif lam mim itu. Iya. Tapi setidaknya yang bisa kita nangkap bahwa itu lidalalati 'ala al-i'jaz. Ya, Mas, silakan. Bukan berdajjal yang disebut. Masalahnya begini Ustaz, karena kan kalau diterjemahkan hanya Allah dan tahu, Iya, iya. berarti bertolak belakang dengan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ya kan? Sebenarnya tidak bertolak belakang juga, Ya. tidak bertolak belakang juga, karena ayat yang pertama itu menunjukkan la raiba fi. Betul, itu petunjuk. Alif lam mim itu dari segi petunjuknya dia menunjukkan lidalalati 'ala al-i'jaz. Lidalalati 'ala al-i'jaz. Ya, Ustaz. Ustaz. Ya. Juga bertanya. Ayat yang Saya bertanya. Nisbi. Tasyabuh nisbi. Ya, salah satunya mungkin berkaitan dengan ayat-ayat Waris. waris ya. Ayat yang An-Nisa ayat 14 itu Ustaz. Yang mana tuh, Bang? Ayat 14, barang siapa yang mendurhakai Allah itu, wa man ya'sillah wa rasulahu, Allah dan rasulnya, Wa may ya'sillaha wa Iya. rasulahu ya. ya, dan melanggar batas-batas hukumnya, Iya. itu berkaitan dengan itu. Iya. Itu Allah jelaskan Tilka di sana bahwa yudkhilhu naran Yudkhiluhu naran khalidina khalidan fiha. fiha Khalidina fiha. bukan Ya, khalidan fiha. khalidan fiha Khalidan fiha. azabun muhin. Wa Di lahu sini kan azabun- ada ayat khalidan fiha itu kan kekal selama-lamanya. Ya. Nah, apakah ini seperti yang Ustaz jelaskan tadi berkaitan dengan ayat-ayat
Oh ya. Ya, Wa may ya'sillaha wa Ya, rasulahu. ini kan kekal Ustaz. Kalau dipahami ayat ini tidak akan keluar Nggak akan keluar. orang yang tidak melaksanakan hukum waris sesuai dengan ayat 7 sampai ayat berapa ini? 12 di An-Nisa ini. Ini agak pasti gitu. Sahih betul. Ya, sahih betul ini. Ini bukan apakah mutasabihat ini atau masuk ke mukamat ini Ustaz. Iya. Ini gawat nih ayat ini Ustaz. Bisa kita katakan kepada mutasyabih nisbi. nisbi. Bagi kita ini mutasyabihat. Tapi bagi para ulama, mereka tahu bagaimana mendudukkan maknanya, bagaimana mendudukkan perkara ini betul seperti yang Bapak sampaikan tadi. Terlebih lagi ini kan khalidan fiha walahu adabun muhin. Hampir sama dengan ayat apa tadi, dengan ayat pembunuhan tadi. Khalidan fiha. Tapi yang ayat pembunuhan tadi lebih sadis lagi, lebih banyak lagi hukumannya. Kalau ini hukumannya yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhin. Ini 3 kan? Nah, kalau yang tadi itu lebih dari 3. Nah, ya. Kalau kita melihat, kalaulah boleh kita berijtihad, ya barangkali sama dengan yang dalam ayat tadi, bahwa setiap dosa selain dosa syirik itu tahta masyiatillah. Semua dosa selain dosa syirik tahta masyiatillah, tergantung kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidan fiha. Kalau dosanya dosa syirik itu pasti kekal itu. Pasti kekal. Ya. Tapi dosanya selain dosa syirik, dosanya selain dosa syirik, itu tahta masyiatillah. Gimana? Ini ini kan kaitannya dengan masalah. ya. Ini sama sekali diabaikan. Diabaikan itu bisa 2. Pertama dia nak tahu ketentuan. Yang kedua dia tahu Tidak mau. tapi nak mau. Apa yang ketahui ini? Ini butuh apa? Butuh perincian nih Pak. Kalau dia nak tahu ini kan aman-aman saja. Atau dia tahu tapi nak mau. Dia berpaling kepada hukum positif. Kembali juga ini kepada ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kan? Ya, seperti itu. Ya. Jadi masalah ini Bapak, ini tafsir ini perincian. Jadi enggak Pak, yang poligami. Enggak, kan ini bukan poligami, ini apa? Warisan. Ini berkaitan juga dengan berkaitan juga dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap muslim itu thalibul ilmi itu wajib hukumnya setiap muslim dan muslimah. Kalau wajib berarti muslim ini rasanya tidak boleh tidak mengetahui apa yang telah dibawa oleh Rasulullah dan Al-Quran yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah ini, Quran yang disampaikan oleh Allah melalui kepada Rasulullah. Pengertian ini kan seperti itu jadi kita boleh tidak ada kita tidak bisa kita berhujah ya. Mau nak tahu dulu Allah, mau nak belajar itu boleh nak bisa nak termasuk kita. Sebenarnya ada kadang-kadang ini ada orang yang takut belajar karena semakin belajar dia semakin masuk. Iya. Tapi kan sudah dijelaskan Ustaz pada surah Al-Baqarah ayat 39 gitu kan? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika alahum narihum fiha khalidun. Jelas ya. Jadi orang perkaranya kan kadang-kadang dia nggak tahu atau ya ini menyangkut lagi ke masalah lain ini. Dikasih uzur nggak orang ini kalau saat ini bisa nggak dikasih uzur dia karena dia nggak tahu. Tapi ukuran langsung bau Pak. Tapi kembali lagi Kalau dia memang apa? Kami iktiraf Ustaz, saya lagi Ustaz. Ya sebentar. yang berpaling Jadi suami barangkali seperti ini saja. Ya. Kalau saya mungkin
menjawabnya secara umum saja. Itu kan tafsir, merinci. Kalau begini, begini, kalau begini, begini tentunya. Itu nanti lah. Tapi secara umumnya sama dengan yang di dalam An-Nisa ayat 100 berapa tadi? 102. Ya, "Man yaqtul mu'mina muta'ammidan jazaohu jahannam khalidan fiha." Sama dengan itu. Nah, khalidan itu kadang-kala digunakan untuk waktu yang lama. Kadang-kala lil abad, selama-lamanya. Kalau ayat ini secara umumnya mencakup seluruh maksiat. Seluruh maksiat kepada Allah, mencakup seluruh seluruh orang yang melampaui batas-batas Allah kan? Ya, karena dia umum. Ya. Namun secara khusus tentu berkaitan dengan yang warisan tadi. Tapi tetap saja bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi kembali lagi, apakah tidak mau melaksanakan hukum waris itu dihukumi syirik? Kalau ada ayat yang menyatakan kamu terima sebagian ya tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Kembali ke sana. Di situ masuknya ya, terima sebagian yang tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Kalau itu kesimpulannya tentu begitu. Kita tanyakan kepada para ulama. Kita tanyakan kepada para ulama. Ya Bu, ya Bunda. Apa Bunda? Ini Ustaz, karena sekarang ini kan lagi santernya pengajian tadabbur. Oh ya. Jadi sehubungan dengan tadabbur ini boleh enggak ketika kita misalnya membaca suatu ayat, contoh ayat yang dibaca itu ya Bani Israil ladkuru ni'mati dan seterusnya. Kita tadabburi gitu betapa Allah itu menyapa orang-orang Israel yang kafir, yang kufur nikmat itu disapa dengan sapaan yang lembut dan sakit. Ya. Karena yang Bani Israel itu kan nama panggilan yang sangat dibanggakan oleh orang Israel. Iya. Kayak dokter tapi nggak punya alat meledah. Kita tadabburilah ayat ini sebagai petunjuk bagi kita untuk mendidik Sejelas kurang itu. bahwa dalam rangka memanggil seseorang Bukannya atau betul manggil ke anak seorang kita, juga. Iya. janganlah dipanggil dengan panggilan yang membuat dia minder gitu kan. Bisa Bunda. Bisa Boleh bedah kita minta Hah? tapi Bisa bedah Bisa ya. boleh. Itu istinbab. Itu mengambil pelajaran, Ya, mengambil ibrah, i'tibar ya. Dan setiap ayat itu Bapak Ibu walaupun dia ayat kisah atau permisalan atau hikmah kan selalu ada pelajaran yang bisa diambil dari sana. Ya bisa ya. Karena memang dengan tadabbur Cuman kita harus kadang dari tadabbur itu kita melalui tadabbur itulah kita mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sama dengan alif lam mim tadi, Pak. Dari alif lam mim itu kita tadabburi, kita dapatkan makna bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Sama dengan yang Bapak tadi, wa man ya'sillah, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam urusan warisan kita tetap tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya dan ancamannya luar biasa. Nantilah kekal tidak kekal itu, diampuni tidak diampuni itu. Yang jelas melalui ancaman yang luar biasa ini, kita menjadi takut. Itu sebenarnya. Ya itu betul seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagi orang yang beriman nggak masalah. Bagi orang yang beriman betul. Yang masalah ini kan kita rasa ingin tahu kan. Yang tidak Ya, kita nggak bermasalah dengan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu, ya semuanya wajib diterima. Iya, sama juga dengan ini. Orang tua yang mendidik anaknya dengan kasar kan juga nggak boleh. Sama aja maksudnya. Allah aja terhadap Bani Israel menegurnya dengan Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali kita cukupkan saja karena waktunya sudah habis. Tidak terasa ya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.